Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadilah Nursyami, NPM 20144600275 dari kelas A720. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan hasil dari laporan kegiatan pengenalan lingkungan persekolahan 1. Yang kami laksanakan di SD Negeri Bangunjiwo yang bertempat di Tegalrejo, Ngentak, Bangunjiwo, Kasihan, Bantul, Yogyakarta dengan akreditasi sekolah yaitu A. Yang pertama, visi dan misi SD Negeri Bangunjiwo. Visi SD Negeri Bangunjiwo yaitu bersih, agamis, berbudaya Indonesia, berprestasi dan mandiri, atau disingkat dengan bergaya prima. Sedangkan indikator pencapaian yang ditetapkan sebagai tolak ukur visi di atas yaitu lingkungan sekolah senantiasa terlihat bersih, rapi, dan indah, berprestasi dalam kegiatan akademik dan non-akademik, memiliki sumber daya manusia yang kreatif, inovatif dalam pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi, terlaksananya kehidupan keagamaan yang serasi, selaras, dan seimbang, serta memiliki karakter dan budaya bangsa Indonesia yang tertanam melalui interaksi dalam seluruh proses kegiatan sekolah. Selanjutnya, misi SD Negeri Bangunjiwo. Misi dari SD Negeri Bangunjiwo yaitu terciptanya lingkungan sekolah yang bersih, rapi, dan indah, berprestasi dalam kegiatan akademik dan non-akademik, terlaksananya kehidupan keagamaan yang serasi, selaras, dan seimbang, serta memiliki karakter dan budaya bangsa Indonesia yang tertanam melalui interaksi dalam seluruh proses kegiatan sekolah. Selanjutnya, tujuan SD Negeri Bangunjiwo. Tujuan SD Negeri Bangunjiwo yaitu meningkatkan kemampuan dan prestasi peserta didik sehingga memiliki keunggulan dalam bidang akademik dan non-akademik. Yang kedua yaitu membekali peserta didik dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap sehingga mampu bersaing dan memasuki ke jenjang SMP negeri sederajat. Yang ketiga, menjadi sekolah yang diminati dan dipercaya oleh masyarakat. Yang keempat, membentuk peserta didik yang berbudaya dan berkarakter bangsa Indonesia. Yang kelima, menumbuhkan penghayatan terhadap ajaran agama sehingga terbentuk insan yang berbudi pekerti luhur berdasarkan keimanan dan ketakwaan. Selanjutnya, struktur organisasi sekolah. Berdasarkan data di SD Negeri Bangunjiwo, saat ini kepala sekolah dijabat oleh Bapak Sumarman SPD sebagai pimpinan dan dibantu oleh beberapa wakil sesuai bidangnya, diantaranya komite dan juga kepala tata usaha. Untuk komite sekolah sendiri dijabat oleh Bapak Bambang NSH. Untuk kepala sekolah yaitu Bapak Sumarman SPD. Untuk guru kelas 1 yaitu Ibu Sri Sumarsi SPD dan Ibu Sinta Astriana AMA. Untuk guru kelas 2 ada Ibu Rizky Fauzi Novia SPD dan Ibu Indri Wulandari AMD. Untuk guru kelas 3 ada Ibu Armila Suciarti SPD dan Ibu Rahmanita SPD. Untuk guru kelas 4 ada Ibu Satyam SPD SD dan Ibu Anggun Satriani. Untuk guru kelas 5 ada Ibu Istiqomah SPD dan Ibu Munawaroh SPD. Untuk guru kelas 6 ada Ibu Ima Saraswati SPD dan Ibu Suhartini SPD SD. Untuk kelas dalam SD Negeri Bangunjiwo sendiri terdapat 2 rombongan belajar setiap kelas, sehingga dari kelas 1 hingga kelas 6 ada 12 rombongan belajar di SD Negeri Bangunjiwo. Selanjutnya untuk guru agama. Guru agama di SD Negeri Bangunjiwo ada Bapak Habib dan Ibu Ana Lanjariah SAG. Untuk guru penjasorkes ada Bapak Nalapati Fatahillah SOR dan Bapak Ardi
Widianto, SPD. Untuk guru komputer ada Ibu Noviastri, SPD. Untuk guru bahasa Inggris ada Ibu Ida Asri Yuliani, SPD. Untuk guru tari ada Ibu Evi Damayanti. Untuk guru drum band ada Bapak Fatan Sutaji. Untuk guru pramuka ada Bapak Ngadio dan Bapak Poniman. Untuk unit perpustakaan ada Ibu Eti Tanturi. Untuk bidang tata usaha ada Ibu Puji Asih, AMD, dan menjaga sekolah Bapak Novi P. Sedangkan siswa di SD Negeri Bangunjiwo terdapat 331 anak. Selanjutnya, sumber daya manusia. Sumber daya manusia di SD Negeri Bangunjiwo sudah sangat memadai dengan jumlah tenaga pendidik dan kependidikan SD Negeri Bangunjiwo ada 28 dengan rincian sebagai berikut. Ada kepala sekolah, dewan sekolah, pendidik kelas yang berjumlah 22 orang, tenaga pustakawan 1 orang, dan tenaga administrasi 1 orang, serta tenaga kebersihan 1 orang. Jumlah peserta didik yang ada di SD Negeri Bangunjiwo berjumlah 331 siswa. Selanjutnya, sarana dan prasarana di SD Negeri Bangunjiwo. Sarana yang ada di SD Negeri Bangunjiwo seperti meja siswa, kursi siswa, meja guru, papan tulis, komputer, lemari, printer, dan lain sebagainya. Sedangkan prasarana yang ada di SD Negeri Bangunjiwo yaitu terdapat ruang kelas 1A, ruang kelas 1B, ruang kelas 2A, ruang kelas 2B, dan seterusnya hingga ruang kelas 6A dan ruang kelas 6B. Karena setiap kelas terdiri dari 2 rombongan belajar, sehingga kelas di SD Negeri Bangunjiwo seluruhnya terdiri dari 12 kelas. Lalu ada musola, ada ruang perpustakaan, ruang kepala sekolah, ruang komputer, ruang UKS, WC guru, dan WC siswa. Selanjutnya, kultur sekolah. Kultur sekolah merupakan serangkaian norma-norma, nilai-nilai, keyakinan, tata aturan, rutinitas kerja yang diinternalisasikan warga sekolah sehingga mempengaruhi kinerja warga sekolah dalam upaya mencapai tujuan sekolah. Kultur inilah yang dapat menjadi pembeda antara sekolah satu dengan sekolah lainnya. Kultur yang ada di SD Negeri Bangunjiwo yaitu diantaranya setiap pagi pukul 6:30 hingga 7 waktu Indonesia Barat ada 2 guru piket yang berjaga di depan gerbang sekolah untuk menyambut kedatangan siswa. Kemudian bersalaman. Siswa di SD Negeri Bangunjiwo masuk ke dalam kelas 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Siswa dibiasakan melakukan doa bersama dan berdiri tegak menyanyikan lagu Indonesia Raya sebelum pelajaran dimulai. Sebelum itu, siswa sebelum masuk ke kelas mereka berbaris dengan rapi dan memasuki kelas secara bersama-sama. Selanjutnya, penggunaan seragam sekolah yang sudah sesuai dengan ketentuan dari sekolah yang sesuai dengan jadwal dan harus dipatuhi oleh peserta didik, yaitu hari Senin sampai Selasa dengan seragam merah putih, hari Rabu Kamis dengan seragam identitas, dan hari Jumat dengan seragam batik. Budaya menjaga kebersihan juga ditanamkan pada peserta didik di SD Negeri Bangunjiwo. Selanjutnya ada suasana sekolah yang menyenangkan. Selain menyenangkan, adanya pepohonan yang membuat suasana di sekolah menjadi sejuk dan indah untuk dipandang. Selain itu, di SD Negeri Bangunjiwo juga menerapkan kegiatan positif lainnya seperti melaksanakan sholat duha secara berjamaah di setiap kelas. Selanjutnya, peraturan dan tata tertib di sekolah dasar negeri Bangunjiwo. Kewajiban, peserta didik harus datang ke sekolah paling lambat 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Yang kedua, memakai seragam sekolah lengkap dan sesuai dengan ketentuan sekolah.
Yang ketiga, mengikuti pembelajaran dengan baik dan efektif. Yang keempat, mengikuti upacara bendera setiap hari Senin dan peringatan hari besar lainnya. Yang kelima, mengikuti ekstrakurikuler baik wajib maupun pilihan secara tertib dan teratur. Yang keenam, menghormati guru, karyawan, dan sesama peserta didik. Yang ketujuh, ikut bertanggung jawab terhadap kebersihan, keamanan, ketertiban kelas dan sekolah pada umumnya. Yang kedelapan, ikut bertanggung jawab atas pemeliharaan gedung, halaman, perabot, maupun peralatan sekolah. Ikut menjaga nama baik sekolah, guru, dan pelajar pada umumnya baik di dalam maupun luar sekolah. Yang ke-10, peserta didik yang membawa kendaraan agar ditempatkan di tempat yang telah ditentukan dalam keadaan terkunci. Biasanya di SD Negeri Bangunjiwo, kendaraan yang dibawa oleh siswa yaitu berupa sepeda. Selanjutnya ada larangan. Larangan di SD Negeri Bangunjiwo seperti yang pertama, meninggalkan sekolah selama pembelajaran berlangsung. Yang kedua, menerima tamu di luar pengetahuan kepala sekolah atau guru. Yang ketiga, memakai perhiasan yang berlebihan serta berdandan yang tidak berkepribadian bangsa. Yang keempat, merokok dan minum minuman keras di dalam dan di luar sekolah. Yang kelima, mengganggu jalannya pelajaran baik di kelas maupun di kelas lain. Yang keenam, membawa senjata tajam ke sekolah. Yang ketujuh, memelihara kuku panjang dan berambut panjang bagi peserta didik laki-laki. Yang kedelapan, membawa handphone ke sekolah. Yang kesembilan, berada di kelas waktu jam istirahat. Yang ke-10, berkelahi dan main hakim sendiri jika menemui persoalan antar teman. Yang ke-11, membentuk atau menjadi anggota perkumpulan anak-anak nakal atau geng-geng terlarang. Selanjutnya ada sanksi. Sanksi peserta didik yang melanggar tata tertib ini akan mendapatkan sanksi sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan dalam skor pelanggaran. Lain-lain, hal-hal yang belum tercantum dalam peraturan tata tertib ini akan diatur oleh sekolah di kemudian hari. Lalu peraturan tata tertib ini berlaku sejak diumumkan. Selanjutnya, kegiatan seremonial dan formal di sekolah. Kegiatan seremonial yang terdapat di SD Negeri Bangunjiwo meliputi upacara bendera yang dilaksanakan rutin setiap hari pada pukul 7 hingga selesai. Dan setiap hari-hari besar nasional seperti Hari Lahir Pancasila, Hari Kemerdekaan, Hari Pendidikan, dan hari besar nasional lainnya. Juga dilaksanakan upacara bendera yang diikuti oleh seluruh siswa, guru, serta karyawan sekolah. Adapun kegiatan formal lainnya meliputi rapat rutin sebulan sekali di awal bulan yang membahas mengenai hasil dari pengumuman atau instruksi dari dinas. Ada juga rapat antara komite sekolah dengan kepala sekolah yang diadakan setahun 2 kali yang dilaksanakan setiap akhir semester, yaitu pada bulan Juli maupun bulan tertentu lainnya. Selanjutnya ada kegiatan rutin kurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Yang pertama, kurikuler. Kurikuler adalah rencana atau sebuah acuan yang mendasar dalam proses pembelajaran yang sangat berguna tentunya bagi guru dan peserta didik guna mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Di SD Negeri Bangunjiwo mengacu pada kurikulum K13. Selanjutnya, kegiatan ekstrakurikuler di SD Negeri Bangunjiwo. Ekstrakurikuler yang ada di SD Negeri Bangunjiwo diantaranya ada tari, pramuka, drum band, dan komputer. Serta kegiatan kokurikuler. Kegiatan kokurikuler yang ada di SD Negeri Bangunjiwo meliputi study tour yang dilaksanakan setahun sekali yang diwajibkan mengikuti adalah kelas 6. Praktik-praktik pembiasaan dan kebiasaan positif di sekolah. Usaha yang dilakukan oleh SD Negeri Bangunjiwo dalam menanamkan pembiasaan dan kebiasaan positif di sekolah, yakni etika sopan santun pergaulan, anjuran menjaga kebersihan, seperti membuang sampah pada tempatnya. Selanjutnya ada anjuran menjaga ketenangan. Anjuran menjaga ketenangan di SD Negeri Bangunjiwo seperti misalnya
mematikan motor setelah masuk gerbang sekolah, dan itu dilakukan oleh guru maupun karyawan sekolah. Selanjutnya ada anjuran memanfaatkan waktu, yaitu manfaatkan waktu dengan baik dan mendisiplinkan siswa. Lalu selanjutnya terciptanya suasana yang tenang dan nyaman untuk belajar. Yang terakhir, suasana di sekolah menyenangkan. Selanjutnya, kegiatan observasi pembelajaran di kelas. Kegiatan observasi yang dilakukan menggunakan sistem rolling pada mahasiswa PLP agar mahasiswa dapat melakukan observasi di kelas rendah dan kelas tinggi. Kegiatan observasi dilakukan di kelas rendah dan di kelas tinggi oleh setiap mahasiswa. Untuk saya sendiri, pengamatan dilakukan pada kelas 5 dan kelas 2. Untuk observasi yang akan saya bahas adalah di kelas 5. Saat sedang berlangsung kegiatan belajar mengajar yang pada waktu itu yaitu pelajaran matematika. Metode pembelajaran yang dilakukan adalah metode ceramah dan tanya jawab. Sebelum pembelajaran dimulai, siswa melakukan doa terlebih dahulu dan dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ketika awal dilakukan, guru menyampaikan materi yang akan dibahas, selanjutnya mengulas sedikit tentang materi pertemuan lalu, dan bertanya apakah siswa masih ada yang ingin ditanyakan. Lalu selanjutnya pada kegiatan inti, guru menjelaskan materi dan guru juga bertanya apakah semua siswa dapat memahami atau ada materi yang belum dipahami. Ketika kondisi kelas mulai kurang kondusif, guru juga memiliki cara yang efektif agar kelas kembali kondusif. Setelah materi selesai dijelaskan, guru memberikan latihan soal dan meminta beberapa siswa untuk maju ke depan menjawab latihan dan menuliskannya di papan tulis, lalu mengoreksi bersama siswa dan menjelaskan apabila ada kesalahan. Kegiatan pembelajaran di kelas rendah pun tidak jauh berbeda dengan kegiatan pembelajaran di kelas tinggi. Yang terakhir, refleksi. Alhamdulillah, saya panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala puji syukur atas segala kenikmatan yang telah diberikan sehingga saya dan teman-teman dapat menyelesaikan laporan PLP 1 ini dengan mudah dan lancar. Kami mahasiswa dari Program Sarjana Pendidikan Guru Sekolah Dasar semester 4 Universitas PGRI Yogyakarta berterima kasih karena telah diberikan izin dan kepercayaan untuk melakukan observasi di SD Negeri Bangunjiwo. Di SD Negeri Bangunjiwo kami mendapatkan banyak sekali pengalaman yang sangat bermanfaat untuk kami ke depannya. Kami dibimbing langsung oleh kepala sekolah, guru, dan juga karyawan yang ada di SD Negeri Bangunjiwo dalam kegiatan observasi ini. Kami dapat mengetahui dinamika pendidikan yang terjadi di sekolah secara langsung, serta kami dapat diberikan arahan dan nasihat yang membangun dan memotivasi untuk menjadi guru yang baik dan berkualitas. Setelah melakukan PLP 1 ini, saya berharap untuk SD Negeri Bangunjiwo lebih sukses lagi untuk kedepannya dan menjadi sekolah yang terbaik. Untuk saya pribadi, dengan sudah dilaksanakannya observasi PLP 1 dapat memberikan pengetahuan dan pengalaman untuk menjadi calon guru yang profesional, berakhlak mulia, bertanggung jawab atas pekerjaannya, serta komitmen dengan apa yang diucapkan, tegas dalam bertindak, dan ahli di bidangnya. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam bertutur kata atau kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.